sebuah sistem itu dikatakan seimbang ada dua ini. Sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 berarti dia secara gerak translasi dia nggak ada gerak. Baik itu di sigma Fx-nya, di sumbu X-nya, atau di sumbu Y-nya, dua-duanya 0. Jadi nggak ada gerak. Dan juga torsinya harus sama dengan 0. Jadi dia tidak ada kemungkinan gerak berotasi. Kayak sekarang kalian lagi duduk di mana, di kursi atau di lantai. Posisi kalian menurut kalian sekarang seimbang nggak? Seimbang saja. Seimbang. Kenapa? Karena kalian posisinya jumlah gaya yang bekerja di badan kalian itu sama dengan 0. Kan ada gaya berat ya kan? Ada gaya berat. Terus kan ada gaya normal terhadap kursi. Dan jumlah N sama W kalian itu sama dengan 0. Tuh. Jadi kalian sekarang dalam posisi seimbang. Karena jumlah gaya kalian sedangkan alami sekarang adalah 0. Dan torsi kalian juga 0. Kalian kan nggak muter-muter sekarang kan? Nggak, diem aja. Jadi itulah syarat sebuah sistem seimbang itu ada dua. Selain dia gerak rotasinya, selain gerak translasinya 0 atau sigma F sama dengan 0, gerak rotasinya juga nggak ada. Sigma torsinya juga sama dengan 0. Gitu. Biar enak, jadi ini langsung ke contoh kasus. Ini adalah sebuah gambar pada sistem kesetimbangan benda seperti gambar di samping. Panjang AB adalah 80 cm, AC 60 cm, dan berat batang 18 Newton. Jika ujung batang digantungkan beban 30 Newton, maka tegangan pada tali adalah, ini kurang geser ya gambarnya, harusnya ini pas di ujung sini nih. Nah ini kurang geser. Terus talinya juga harusnya pas di ujung sini. Nah gitu. Jadi ini ada batang. Ini AB ini batang terus batangnya diikat pakai tali, dihubungkan ke dinding. Ini dinding. Ya. Ini tali, BC adalah tali, terus di ujung B ini digantungkan bebannya 30 Newton. Pertanyaan dibilang ini sistem seluruh ini dalam keadaan seimbang katanya. Pertanyaannya berapakah tegangan tali? Nah, kita lihat analisis. Kita harus menganalisis gaya-gayanya ya supaya bisa mengerjakan. Nah, ini adalah analisis gayanya. Sekarang kita fokus dulu lihat ke gambar sebelah kiri. Rumus yang sebelah kanan nanti dulu dilihat. Kita fokus dulu melihat gambar sistem yang ini. Oke, perhatikan. Ini ada batang. Batang tadi disebutkan dia punya berat, ya kan? Batang itu kan beda kayak tali ya. Kalau tali itu kita menganggap dia gak ada berat karena tipis banget, ringan. Ya, tali kita hanya menganggap punya tegangan aja. Tapi kalau batang, nih batang AB ini, batang itu pasti dia punya berat, punya adalah masanya lebih berat daripada tali gitu. Jadi ketika kita anggap batang ini sebagai benda tegar, ya, dia punya berat, punya W. Posisi weight pada setiap benda itu pasti selalu di tengah. Oke, jadi walaupun tadi di soal nggak digambarkan ada beban di sini, tapi kita harus udah tahu kalau disebutkan mana nih berat batang 18 Newton, berarti di tengah-tengah batang ini ada gaya W-nya. Tuh. Oke, ini gaya yang pertama. Yang kedua, ada balok di ujung, maka jelas pasti di sini ada gaya berat si balok. Ya, W-nya balok. Kemudian ada lagi lihat tegangan tali. Karena di gambar ini ada tali, maka pasti ada gaya tegangan tali. Masih ingat tegangan tali arahnya itu menuju mana? Tali. Iya, tegangan tali arahnya selalu kemana? Berlawanan dengan bendanya. Iya, berlawanan dengan benda alias meninggalkan benda. Ya kan tali, ini tali, ini tali. Bendanya sebelah sini, berarti berlawanannya ke sana, ke atas. Makanya panahnya ke atas.
Oke. Terus satu lagi adalah gaya normal. Gaya normal. Kenapa di sini ada gaya normal dan arahnya ke sana? Masih ingat ya, gaya normal tuh arahnya kemana? Tegak lurus. Tegak lurus sama? Permukaan bidang sentuh. Iya, permukaan bidang sentuh. Ini batang kan bersentuhan sama si dinding. Sentuhannya kan begitu bentuknya, berarti tegak lurusnya adalah ke sana. Gaya normalnya ke sana. Tuh. Nah, kita lihat, kita analisis ya. Ini udah semua gayanya udah. Ada W batang, W balok, tegangan tali, dan gaya normal. Syarat kesetimbangan, ada sigma F-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, sigma torsinya sama dengan 0. Kita lihat dulu torsinya. Di sistem ini, sigma torsi harus sama dengan 0 supaya dia diam, seimbang. Nah, jadi persamaannya adalah jumlah seluruh torsi di sistem ini harus sama dengan 0. Kita lihat torsinya ada berapa kira-kira? Yang bikin batang ini kalau misalnya muter, ke arah mana mutarnya? Kanan. Batang ini nggak jatuh karena ada tali kan? Iya kan? Yes. Iya nggak? Kalau misalnya nggak ada tali, kira-kira batang ini bisa jatuh? Jatuhnya kemana mutarnya? Searah jarum jam apa berlawanan? Arah jarum jam. Berarti yang menjadi poros titik yang mana? Titik A. Ya, bisa kan dibayangin ini kan kalau nggak ada tali pasti ini jatuh ke sini gitu. Jadi berarti yang menjadi poros adalah titik A. Oke. Jadi torsi pada sistem ini ada 3. Yang menyebabkan dia akan berputar itu ada 3 gaya yang bisa bikin dia menyebabkan ada torsinya. Yang pertama mana? Lihat yang gaya-gaya yang tegak lurus sama R, yaitu W batang, W balok, dan TT. Ini belum tegak lurus, makanya ini sudah proyeksikan ya. Jadi yang ke atas T sin theta, yang ke sumbu X T cos theta. Jadi torsinya pertama, torsi yang pertama ini tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Nah, torsi yang pertama adalah F kali R. F-nya adalah W balok dikali R-nya adalah L. W balok jarak ke porosnya adalah sepanjang batang, ya enggak? Ya kan? Gaya ini, gaya W balok ini jarak ke porosnya adalah satu panjang batang itu, L-nya batang, karena dia pas di ujung. Arahnya kemana W balok ini kalau batang ini berputar terhadap ini? Arahnya adalah searah jarum jam. Jadi positif kita bikin. Kemudian lihat yang W batang. W batang itu di tengah-tengah. Maka jaraknya ke poros berarti setengah panjang batang, ya, setengah L. Arahnya kemana W batang kalau muter? Searah jarum jam juga. Jadi positif juga. Terus ditambah torsi 3. Torsi 3 berarti adalah ini, T sin theta. Bukan pakai yang T ya. Yang T ini belum tegak lurus. Jadi kita pakai yang tegak lurus dengan batang. Ini gambarnya kurang geser, harusnya pas di ujung sini. Nah, T sin theta, jaraknya ke poros, panjangnya adalah sepanjang batang juga, ya, dikali L. Tapi lihat arahnya, T sin theta ini kalau batang ditarik dengan T sin theta, muternya kemana? Berlawanan. Makanya di sini nih, nah, tuh, sama dengan 0. Nah, nanti kalau ada angka, barulah masukkan angka. Persamaannya ini. Di persamaan di sistem ini, kita lihat mana aja ya gaya yang akan bikin dia berputar. Yang gaya normal ini apa kabar? Gimana gaya normal? Kenapa nggak dimasukin? Karena gaya normalnya jadi poros. Ya, karena dia sejajar R-nya dan dia posisinya di poros ya. T cos theta juga kenapa nggak? Sama kayak T cos theta memang nggak di poros, tapi dia tidak tegak lurus, dia sejajar. Jadi itu tidak membuat batang berputar ya. Paham? Paham, Ustazah. Ya. Jadi memang harus pandai menghayal-hayal ini, membayangkan, mengimajinasikan
kemana kemungkinan dia muter, mana gaya yang bikin dia muter. Itu syarat yang pertama, torsinya harus sama dengan 0. Kita lihat syarat satu lagi, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya ada dua ya, ada Fx, ada Fy. Kalau Fx, ya kita lihatlah gaya-gaya yang ada di sumbu X. Ada dua nih, gaya normal dan gaya T cos theta. N-nya ke kanan, jadi kita anggap positif. N-nya ke kanan kita anggap positif. T cos theta ke kiri jadi negatif. Jadi N kurang T cos theta sama dengan 0. Nanti N sama dengan T cos theta. Itu analisis untuk sumbu X-nya. Kalau sumbu Y-nya, gaya apa aja yang ada di sumbu Y? Tesin, W batang, dan W balo. Ini sebenarnya bisa ada tambahan ya, kalau misalnya ini kasar dindingnya. Tadi emang nggak disebutkan di soal. Kalau misalnya seandainya dindingnya kasar, ada tambahan gaya lagi nggak? Kalau kasar biasanya ada, permukaan kasar biasanya ada gaya apa? Gak gesek. Iya, gaya gesek. Kira-kira gaya gesek di kemana arahnya? Antara dinding sama batang ini, kalau misalnya ada gaya gesek, arahnya kemana? Ke atas ya. Atas, bawah, kiri, kanan? Melawan poros. Batang ini kalau gerak kemana kalau bisa jatuh? Ke bawah. Ke bawah, berarti gaya geseknya ke Atas. atas gitu ya. Ini kasus kalau kasar, kalau licin berarti nggak ada gaya gesek. Jadi nanti kalau misalnya kasar, berarti ada 4 gaya sigma Fy-nya. Ada T sin theta yang ke atas, dan ada W balo minus karena dia ke bawah, W batang juga ke bawah jadi minus. Nanti misalnya di soal dibilang ini kasar, nanti berarti tambah F sama dengan 0. Nah, di antara 3 persamaan ini mana yang dipakai? Ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya di soal cukup selesai dengan satu persamaan, udah satu aja, nggak usah pakai yang 2. Tapi ada juga nanti soal yang harus kita pakai tiga-tiganya buat ketemu yang ditanya gitu ya. Ini untuk contoh soal ini cukup satu aja. Tadi yang ditanya adalah tegangan tali ya. Tegangan tali. Kita pakai persamaan yang pertama aja, sigma torsi sama dengan 0 tadi. Persamaannya ini, W balo dikali L ditambah W batang dikali setengah L kurang T sin theta dikali L sama dengan 0. Ini T sin theta kita pindahin ke kanan supaya positif. Baru kita masukkan angkanya. W balonya tadi di soal 30 ya. 30 Newton dikali panjang AB tadi disebutkan adalah 80 cm. Jadiin meter 0,8. Ditambah W batangnya 18 dikali setengah L berarti setengah 80 cm yaitu 40 cm atau 0,4 sama dengan T yang mau kita cari sin theta. Theta yang nggak disebutkan di sini ya, tapi di soal dikasih tahu kalau panjang AB itu 80, panjang apa lagi tadi soalnya, panjang AC 60. Ini salah ya, bukan panjang BC. Yang 60 itu AC. Nah, kalau AB 80, AC 60, berarti BC-nya berapa? 10, 100. 100. Pitagoras ya. Ini berarti 100 cm. Sudutnya ini. Kalau mau tahu sinnya gimana? Sin theta itu Depan per miring. depan per miring. Demi, masih ingat kelas 10. Sin theta demi, depan sudut berapa senti? 60. 60. Sisi miringnya berapa? 100. 100. Sama dengan 0,6. Berarti sudutnya berapa ini? Sudut berapa yang kalau sini 0,6? 37. 37. Itu ya. Jadi kadang
tidak mesti sudut itu dikasih tahu, paling sisi-sisinya yang kita dikasih tahu. Nah, kita cari sendirilah. Kalau sisi-sisi depan, miring, samping yang udah diketahui, bisa kita cari berapa sin cosnya. Jadi nggak perlu tahu berapa sudutnya. Jadi dari sisi-sisi ini kita tahu sin tetanya adalah 0,6 dikali panjang jarak ke porosnya adalah L, itu 0,8. Ya, dikali-kali ketemu tegangan talinya 65 Newton. Ada pertanyaan? Saya mau nanya. Ya, Nah, kalau misalnya itu ada gaya gesek, itu gaya normalnya pakai yang sejajar dengan batang. iya. Nah, kalau misalnya ada gaya gesek, Fis, kita nggak bisa selesai dalam satu, itu suara Hafiz kan? Siapa yang nanya? Oh, Syafiq. Sorry. Kalau misalnya ada gaya gesek, Syafiq, mana? Nah, kalau misalnya ada gaya gesek, itu pasti nanti kita menggunakan tiga-tiganya nih, tiga persamaan ini. Kita harus nyari F harus tahu N gitu. Nyari N dari sigma fx-nya. Nanti ada contoh soal kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya licin, bisa agak lebih simpel. Cukup satu persamaan kayak gini, udah selesai. Gitu, ada pertanyaan lagi? Syafiq gimana? Paham nggak ya? Atau bingung? Iya, Jadi memang di bab ini kita benar banyak sekali analisis gaya-gaya kayak gini. Makanya di kelas 10 kemarin harus benar-benar udah hatam nih, nentuin mana gaya-gayanya. W, T, gaya normal, GGC, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ada yang masih bingung, silahkan dibuka lagi buku kelas 10-nya. Bagaimana cara menganalisis gaya-gaya. Karena ini sangat penting untuk di sini ya. Saya nggak mungkin ngulang lagi dari awal. Jadi bagi yang merasa masih bingung cara nentuin gaya, coba dibuka lagi buku kelas. Oke, udah bisa dilanjutkan? Masih nulis? Silakan ditanya kalau ada yang nggak paham. Intinya adalah kalau torsi, ingat torsi itu adalah F kali R. Di torsi itu pasti ada yang jadi poros ya. Jadi kita harus tentuin dulu porosnya antara A, B, dan C. Jadi di sistem ini kemungkinan berputarnya itu kemana, porosnya siapa gitu. Barulah nanti tentukan gayanya dikali jaraknya ke poros. Di sini di kasus ini ada tiga gaya yang kemungkinan bikin dia berputar. Ada W batang, W balok, dan T sin theta. Oke? Udah? Studio saja. Oke, sambil nunggu saya absen dulu lah. Ini siapa ya satu orang yang nggak ada ini? Ahmad Zikra hadir. Hadir Ustazah. Aida, Roza. Ananda Ayuni, ada nih orangnya. Error cam. Ananda Ayuni, halo. Ashifa, Shifa, Riza. Dila Devena, Hadir Ustazah. Fahri, Hadir Ustazah. Hati, Hadir Ustazah. Amam, Hadir Ustazah. Lukman, Hadir Ustazah. Amar, Hadir Ustazah. Arif, Hadir Ustazah. Efrian, Hadir Ustazah. Hafiz, Hadir Ustazah. Tito, Sanju, Naila Sofia, Hadir Rahmi, Salma,
ada nih. Ada yang tahu Salma kemana? Oh, Ustaz, tapi centang satu WA-nya. Hmm, Mungkin mati lampunya, tapi atas itu. Sania. Sania ada? Sania error cam. Halo Sania, ini error cam suaranya juga error ya? Syafiq hadir. Hadir, Zah. Syarifah, Hadir dah. Syarifah, Syarifah ada? Syarifah ada nih kan? Hadir, Zah. Oh, itu dia suaranya. Zahra, Zahra Zikita. Irzah. Oke. Belum ada suara Sani dan Ananda. Ananda Ayuni udah ada belum nih? Sania hadir, oke. Jaringannya lemot. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah. Analisa gaya-gaya yang bekerja pada sistem di samping jika sistem dalam keadaan setimbang. Oke, tadi apa kalau dalam keadaan setimbang? Sigma Sigma F sama dengan sama dengan 0 dan sigma sama dengan ini belum analisis saja gaya-gayanya apa aja. Coba sebelum kita ke selanjutnya kita baru analisisnya apa aja gaya-gayanya yang pertama. Gaya operasi siapa? dan batang yang mirip. Gaya batang posisinya berarti tengah ya. Kira-kira di sini. Gaya tangannya ke Bawah. bawahnya ya ke bumi resolusinya ya. Terus gaya lagi. Ya gaya normal tentu pasti ada gaya normal dan saya bersentuhan kan? Siapa aja yang bersentuhan? A sama B. Ya, Gaya normalnya lihat dulu yang A. Ini sentuhan antara batang lagi ke dinding. Berarti gaya normal mana? kanan. Nggak lurus masih di ya kan? Ya normal kasih tanda ya titik A dibikin NR. Nah, dia nilai batangnya dia bersentuhan sama nilai titik. Yang mana kalau sama lantai Ke atas. kita kasih nama N D. Ini yang perlu gambarnya lantainya kasar. Lantai kasar ada kayak titik mana kira-kira kiri kanan atau bawah? Ke kanan ya. Soalnya aku jatuh Bayangkan berarti kalau jatuh mana? ke kiri. Kalau dia ini kalau jatuh kiri kan masih ke sini. Nggak pas ada bayangkan ada batang yang dia kayak gitu ada misalnya dia pleset mana nanti kalian gimana? Yang bawah yang Iya yang bawah ya yang mereka kayak set kan dia ada yang itu lurus terus yang dia geser kanan gitu. Berarti kayak geser lantainya yang mana? Kiri kanan. Yang kali Kiri. Biasanya ada geser
Nah, karena ini sering ke sana. Kalau bimbing biasanya dia salah guys. Oke, itu ada play ya. Ada tadi ada ada berat lagi nggak selain berat ada beban ya. Kalau tadi soal yang lama ada beban jantung. Kalau ini nggak ada, cuma tiga belahnya ada sisi batang sendiri. Oke, ada nih. Nah, ini dia. Ini gambar lagi. Kita lihat dulu gambar yang paling sebelah kiri. Ada E, ada A, ada W, ada E, G, S, F. Nah, tadi kan sama-sama kita buat tiga persamaan ya. Ada posisi nol, sama F nol, dan sama F, Y sama dengan nol. Kita lihat dulu yang solusinya. Batang ini kalau jatuh itu kan bentukan jalannya apa? Translasi apa rotasi? Batang kalau leset jatuh itu geraknya mana? Iya, ada lengkungnya ya. Dia ada rotasinya dikit. Enggak, ini kecuali posisi batangnya lurus gini. Lurus ini dilepaskan dari atas berarti lurusnya jadi jatuh bawah translasi biasa. Tapi ini karena posisinya merah ini, kalau misalnya dia leset jatuh di atas ada sini kayak rotasi. Karena dia kayak itu jatuhnya. Jadi ada posisi di situ. Nah, jadi kalau misalnya batangnya di lantai, maka akan ada gravitasi pada batang. Nah, yang akan menjadi poros itu adalah titik BB. Ketika jatuh titik B itu dia jadi poros. Kalau titik B dia agak ke kanan, nanti dia jadi kayak tuan yangnya gitu, tuan dari titik A yang jatuh kayak yang ya. Jadi antara dua titik ini ada yang jadi poros pertambangan itu bukan karena yang pasti terjatuh, yang bela jadi poros meskipun dia posisinya juga nggak geser ke kanan tadi. Jadi posisinya yang jadi poros adalah titik B. Kemudian gaya yakin menentukan mana ada satu gaya yang udah kita gambar tadi, ada A, ada W, ada N. Akan tetapi gaya itu belum agak urut sama si batang ya. Kita lihat ini gambarnya masih kurang kita lihat dulu ke sini. Nah, ini belum lurus sama batang. Supaya lurus dia kemana? Ke sini ya kan? Kita harus menjadikan dia ke arah sini. Begitu juga dengan W. Kalau tegak lurus kemana arahnya? Sini. Itu juga dengan N dari ke sana. Nah gitu. Jadi harus dia tegak lurus dengan si batang dengan poros dan arahnya ke poros R-nya. Makanya ini ada beberapa yang refleksi dari tertulis NNA ini merefleksikan sana jadi NNA karena sudutnya di sini. Kenapa sudutnya di sini? Karena kita cek dari sudut bagi 8 jadi di soal kita sudut cuma yang di sini. Oke, itu posisinya kalau dari apa itu yang mana itu. Yang ini ya. Ini. Kita atas. Ya kan? Posisi sudutnya itu yang ini. Maka dia akan sama dengan yang sebelah sini, sebelah sini dan sebelah sini. Di posisi N ini yang sama dengan posisi yang sudah sama-sama data adalah yang sebelah sini. Paham nggak ya ini? Bukan kan? Lihat gambar ini yang sisinya sama ini
di sini maka ada diberikan ke atas jadinya sini sudut. Itu juga dengan W proyek sudutnya yang sama dengan posisi yang ini ada data yang sebelah sini, makanya yang kita proyeksikan terusnya yang sebelah ini jadi W cos theta ini sama kayak kelas 2 miring kayak gini juga posisi proyeksinya. Ya ini kan miring nih. Nah kalau udah agak lurus, barulah kita samakan bersama solusinya. Sigma sini sama dengan 0. Ya. NB-nya nggak perlu kita proyeksikan apa? Apa NB nggak perlu proyeksikan? Karena sesuai ke atas. Agak lurus sana nih. Tapi kalau nanti lurus berarti Bukan. Kita tidak perlu proyeksikan. Iya, karena dia bawa poros. Kita proyeksikan dengan kalian. R-nya juga 0. Jadi apa yang buang-buang energi ya. Nggak usah diproyeksikan. Jadi setiap area yang ada di poros yang usah diberikan karena tidak perlu ada. Itu juga dengan F-nya. Dari posisi untuk poros ini nggak berlaku karena R-nya pasti. Jadi hanya ada dua gaya yaitu N sin theta dan W cos theta. N sin theta karena dia paling ujung berarti R-nya jaraknya poros adalah panjang batang, yaitu dikali L. Arah putarannya sama kalau ditarik dengan N sin theta. Searah jarum. Jangan di posisi ya. Sementara yang west yang biru ini porosnya BB kalau ditarik ke sana berarti dia muternya keluar bawah. Nah, namanya minus. Ya. Dan R-nya adalah karena di tengah jaraknya poros berarti setengahnya panjangnya batang setengah L. Begitu. Paham proporsinya? Bingung? Ya harusnya pelan-pelan dia pelan-pelan. Baiklah. Biar posisinya ada, kita ada samaan sigma x. Kalau ini gampang ya, lihat sigma x ya berarti lihat aja gaya yang di x itu gaya yang ada datar. Lihat gambar ya, dua ada NA dan gaya G C. Yang searah sama ada dua itu jadi NA kurang F sama dengan 0. Juga yang FG sigma FG lihat gaya yang ada di G itu NB dan W. Jadi NB kurang W sama dengan 0. Itu bersama-samanya. Ada pertanyaan? Baik, paham? Iya. Tadi nggak konek lagi sigma NF dan BM ya. Sigma Itu enggak enggak yang boleh enggak di sini ya. W-nya lihat yang arah vertikal aja lihat. Itu W-nya sama NB. Itu yang vertikal garu yang lurus ke atas atau ke bawah. Kalau proyeksi ini ring hasil proyeksi dari biar agak luas batang. berarti yang itu ya yang belum Pokoknya lihat aja kalau kan berarti yang datar horizontal. Yang vertikal. Nah, sisa-sisanya yang proyeksi ini kan miring-miring. oke. Gambar Kayak ini gambar yang batang ini kalau lurusin ya. Ini maksudnya kan batang ini kan
dulu, terus kita lurus kira-kira ini anaknya ini lurus kan ini lurus, terus W-nya belum lurus, nanti kita tersirkan jadi lurus, jadi di sini gitu. Kalau sekarang saya miring-miringin kepala, lihat kepala miring, coba aja dibawa jadi lurus batangnya. Kalau susah miring-miringin kepala. Kalau udah sering berlatih biasanya bisa sendiri. Ada lagi pertanyaan? Kalian udah selesai belum? Sarapan lagi. Siapa yang belum? Kenapa belum belajar apa gimana? Gak lapar berarti. Bisa kita lanjut. Ini ada udah bisa kerja ya dari baca lagi. Nah, contoh lainnya bisa juga kayak gini kayak di kelas 10. Jadi soal kesetimbangan itu banyak jenisnya. Kalau yang tadi pakai batang ya ada yang batang dikit kayak gini, ada yang di lantai, dan juga belum soalnya itu sistem tapi cuma dikit-dikit tali kayak gini. Ini nggak ada batang ya, hanya ada tali satu, tali dua, terus ada bahan 100 ton. Ini ini ada tali ya, ini langsung betul. Ini ada W-nya ya, apa namanya terus itu kemudian ada tali. Kalau ada soal ini gimana cara kerjanya? Kalau soal ini maka kita cukup melihat sigma M-nya aja, karena di sini tidak ada batang, tidak ada pindah dia bakal kasih. Jadi kalau talinya dua-dua hilang, apa yang terjadi sama kalau ini? Udah jatuh ke bawah, ada bertahan kan? Jadi tali itu kan kayak cuma penangga biar bisa seimbang aja. Jadi tidak ada sigma di sini. Jadi kalau terjadi ini kita lihat aja dari sigma F-nya, ada sigma X, ada sigma F, Y. Gimana caranya ya? Berarti ini kita praktek-praktekkan dulu. Lihat dari satu dulu, dari satu lagi praktekkan susu X nih menjadi T1. Fraksi 11 ini jadi apa? Cos 3 7 jadinya T1 sin 3 7. Ya sekarang kita lihat yang T2 fraksikan 2X jadi ini 2 di bawah sini jadi plus 3. Kalau hasilnya T2 sin 5. Nah, ini tinggal 5 saja, tambah lihat sama X. Gaya di X hanya ada 2 ya, T2 plus 5 ini akan ada yang berdiri T1 plus 7 kurang dengan 0. Kalau yang sama Y ada 3, T1 plus 7 ke atas, terus sedikit sin 5 ke atas sama positif. Nah, bawah ada W kurang terus kan 0. Nah, tinggal dicari kalau ada nilainya. Terus ini cara cepatnya ya. Ini cara cepat kalau ada soal posisi tangan 3 ada 3 gitu. Cara cepat pakai persamaan sinus kayak gini. Antara gaya versus yang ada belakangnya. Antara gaya dan ada di belakangnya. Contohnya gini, ini kan W
180. 37 tambah 53. 37 tambah 53, 9. Ini 19 belum 2 ini 90, ini 90 berarti sisanya di sini 9. Jadi makanya sudut di belakang W itu adalah 90. W berarti sin 90. Sama dengan ini ya perbandingan cara-cara cepat untuk mengerjakan ini sama dengan gaya yang lain ada satu di belakang satu sudutnya ada di mana ini 53 tambah 90 itu terus 43 sama dengan dua bahannya ada sudut ini. Nah 37 tambah 40 128. Tapi kalau mau pakai cara yang manual ya ini ngelihat dari satu-satu fx-nya berapa, fy-nya berapa. Ini Ustazah mengenalkan cara analisisnya aja, masalah angka-angka, masukin angka nanti dicoba sendiri kalau ketemu soalnya. Itu ya. Ini adalah jenis-jenis soal untuk kesetimbangan benda tegar. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ustazah, Iya. yang slide sebelumnya itu yang FX sama SU. Yang mana ini? Iya, yang pakai N. Yang pakai NA kurang F per FX. NA kurang yang sigma fx. Iya. Yang ini. Iya, Eh, kan ini sigma fx, jumlah gaya yang ada di sumbu x sama dengan 0. Yang di sumbu x kan lihat, kan ini banyak panah nih ya, Efrian. Ada banyak panah, lihat aja panah yang arah sumbu x itu kan horizontal gini, lurus antara ke kiri atau ke kanan. Hanya ada dua gaya itu, ada NA sama F yang ini. Cuma ada dua itu. Jadi di sumbu x cuma ada dua gaya itu, NA dan F. NA-nya karena ke kanan kita anggap positif, F-nya ke kiri kita anggap negatif. Jadi NA kurang F. F ini gaya gesek. berarti kalau yang sigma F itu dia memang bentuk benda awalnya, belum jadi sejajar. Iya, karena kan sigma F itu kan gerak translasinya. Jadi yang lurus-lurusnya aja lihat, bukan yang berputarnya. Syukron Ustazah. Iya. Ada lagi? Zah, Ya, Naila. yang barusan yang cara cepat itu Zah, gimana cara tahu sudut yang di belakangnya itu Zah? Kok yang 90 yang di tengah ini nggak diikutin gitu Zah? 90 di tengah mana? Ini diikutin W per sin 90. Di belakangnya sudut T1 itu Zah. Kok bukannya Di belakang sudut 90? T1. Kok bukannya 90 yang ini? Yang antara dua garis ini. Tapi yang diikutin yang di bawah gitu. Kan T1 gini kan gambarnya. Ini kan, ini T1, ini T2, ini W ya kan? Tuh. Ini gayanya ada panah. Nah, dia tuh rumusnya tuh gaya per T1 per sudut di belakangnya ini. Sudut di belakangnya ini kan berarti gabungan dari 53 yang sebelah sini sama 90 yang sebelah sini. Jadi 53 tambah 90 jadinya 127. Sin 143. Sudut yang ada di belakangnya Naila. Di belakang garis T1 ini. Mungkin kalian memang belum belajar ya cara mencari sin 143 gimana. Tapi ini cara cepatnya gitu. Ini kebetulan angkanya kayak gini. Nanti kayaknya belajarnya di matematika yang tentang trigono itu matematika minat ya? Apa wajib? Minat Ustazah. Minat ya. Nanti dipelajari di situ. Apa udah belajar kalian cara nentuin sini nih? Sudut relasi udah? Sudah ya.
Oh sudah, berarti udah tahu lah cara cari berapa SIM-nya. Selalu SIM ya, ini rumus cepat ini pakainya SIM bukan pos. Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Salma sudah masuk? Udah Zafan ya Za, tadi benerin wifi. Oke, gak apa-apa. Kalau Ananda Ayu ini ada nggak? Ananda Ayu ini orangnya ada di Zoom, tapi kok nggak ada suara ya? Oke, kita bahas soal lagi ya. Kita bahas soal TBK, tapi mungkin ini dulu lah, istirahat dulu 10 menit. Tapi tetap di Zoom, maksudnya terserah kalian mau ngapain, mungkin refreshing atau ngunyah, makan, minum, silakan. Kita 10 menit istirahat dulu, break dulu sebentar. Tapi jangan keluar dari Zoom, nanti susah lagi masuknya. 10 menit sampai 8.45.